Oke, terima kasih Bung Daniel. Mungkin Gus Ray bisa menjawab dari pertanyaan dari Imam tadi. Ya, sebelum ke Mas Imam, saya setuju dengan Bung Daniel tadi itu. Mas Daniel tadi udah bilang bahwa soal agama itu sebagai pisau bermata dua. Ketika emang diinstitusionalisasi, agama sudah menjadi satu rezim, gitu, kecenderungannya akan menjadi involusi. Di Islam sendiri, dulu itu ada terminologi ulama usuk, ada maksudnya ulama tapi dia punya seluruh perangkat pengetahuan tentang agama, tapi dia nggak punya watak sebagai seorang ulama. Disebut ulama usuk. Ada juga bahkan ada istilah ulama istana waktu itu. Ada juga disebut ulama udunya, dan ulama selalu dioposisikan dengan ulama akhirat. Ulama akhirat ini ulama yang mencukupkan dirinya dengan Tuhan dan hidup dengan masyarakat, memilih hidup dengan masyarakat. Dia mengkritik kebijakan-kebijakan rezim, bahkan otoritas ulama yang memang mendapatkan posisi dari kerajaan waktu itu, dari dinasti. Itu kental sekali dalam cerita-cerita di Islam gitu. Bahkan di masa Islam perdana juga ada contohnya, misalnya Abu Dzar Al-Ghifari yang sangat digagumi sama Ali Syariati itu, dia kan sendirian itu melabrak ke Damaskus gitu. Dia protes di depan istananya Bani Umayyah gitu. Kalau kalian bangun istana ini dari uang kalian sendiri, kalian membazirkan harta kalian. Tapi kalau kalian gitu memakai harta rakyat itu, misalnya Baitul Mal atau harta negara gitu untuk membangun istana kalian, karena itu sungguhnya kalian mengkhianati rakyat dan dikutuk sama Tuhan gitu. Nah akhirnya si Abu Dzar Al-Ghifari ini dalam tanda kutip diculik lah, terus dibawa, diasingkan. Ya zaman itu dia nggak dibunuh karena mungkin dia sahabat Nabi, nggak tahu pertimbangannya apa, karena sahabat Nabi juga ada yang dibunuh banyak, ada 2 sahabat Nabi yang dibunuh. Nah si Abu Dzar ini akhirnya meninggal sendirian ya dalam kondisi sunyi gitu. Itu menarik bahwa agama itu, kita dapat tradisi-tradisi perdebatan teologi itu ya tadi itu ketika agama jadi mapan gitu. Padahal sebenarnya pada level itu agama mengalami involusi. Dia tidak menjadi jerit tangis bagi kaum papa lagi, tapi justru menjadi kepanjangan tangan dari penguasa. Terus kalau strategi ya, saya tidak ngerti pasnya. Strategi ini agak rumit strategi ini. Kadang kayak kalau bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawanya itu untung-untungan Mas. Untung-untungan itu begini. Saya kasih contoh, ini fakta. Saya pernah ceramah sama Gus Wayat. Sekian tahun yang lalu, dia pulang dari Prancis, terus saya ajak itu turun ke petani gitu, ceramah mengisi acara petani gitu. Banyak sekali petani itu dari berbagai macam dusun ngumpul semua di satu masjid. Saya udah ceramah macam-macam, mau penindasan, ini tanah kalian dirampas, harus berjuang gitu. Harus bersolidaritas dengan berbagai macam kelompok yang lain, tokoh-tokoh agama yang lain. Saya udah ngomong begitu. Tiba-tiba giliran Gus saya, dia ngomong musuh kita sesungguhnya adalah kapitalisme. Oh, udah kaget semua itu rakyat ini kan. Waduh, perasaan Pak itu, Pak ini, kok ini kapitalisme, ini siapa lagi gitu. Nah, akhirnya kita mengevaluasi. Bener nggak ya kita mengatakan proletar, kapitalisme, sosialisme di tengah masa rakyat seperti itu, yang seringkali dibayangkan sebagai orang nggak terdidik, mengenyam pendidikan yang baik, nggak punya pengalaman studi-studi formal seperti kebanyakan orang. Pada umumnya petani begitu. Tapi terus kemudian belakangan saya diskusi lagi sama Gus saya itu, saya pikir perlu juga. Di zaman Bung Karno, terlepas kita setuju apa enggak dengan garis politik populistiknya Bung Karno ya, ini di luar perdebatan itu, tapi orang zaman itu ngerti imperialisme apa, kapitalisme apa gitu. Ngerti penghisapan manusia atas manusia. Bahkan kosakata rumit, orang-orang kampung dulu mempelajari itu di warung-warung kopi. Nah sekarang kita nggak punya percakapan politik yang maju itu. Nah saya percaya bahwa kita mesti men-challenge itu ya, menantang situasi. Saya beberapa kali misalnya dihakimi dengan beberapa ustadz, saya tahu, saya disebut komunis, ateis itu. Saya mau diundang ke masjid. Kita diskusi soal apa itu komunis. Apa itu ateis? Benar nggak Anda mengatakan saya ateis itu? Saya bisa membalikkan begini gitu. Anda membayangkan Tuhan itu seolah sangat lengkap, mendefinisikan Tuhan seperti mendefinisikan kolor gitu misalnya.
Coba kita mendefinisikan Tuhan itu. Ulama-ulama itu kan kadang ceroboh sekali itu satu-satu. Tuhan tuh begini begitu. Itu kayak dia jelasin sempak, jelasin kutang, jelasin kerudung, gitu loh. Kayak mereka ini kok sudah tahu betul tentang itu. Nah, perlu kita uji. Jangan-jangan kalian ini yang salah pemahamannya. Bahkan membayangkan akhirat itu seperti sesuatu yang sangat material. Gitu. Dibalik-balik akhirat yang imaterial itu dimaterialkan, sesuatu yang material dimaterikan misalnya. Banyak sekali gitu. Dibalik-balik gitu. Nah, ini kan nggak pernah. Nah, saya sih begini. Di masyarakat, karena saya nggak pernah diundang ceramah sama pengusaha dan saya pasti nggak mau gitu. Ya ceramah saya kan di masyarakat kecil ya, rata-rata di kampung-kampung. Baru beberapa hari ini misalnya diajak beberapa teman-teman urban ya, di Bandung ada yang ngajak ini. Gus, di anak muda ini, anak-anak tongkrong-tongkrongan ini, kelas menengah ini, borjus-borjus kecil, yang anak kelas menengah ya, kelas menengah jadi istilah populernya aja. Sebenarnya bisa jadi dia kapitalis kecil gitu ya, keluarga kapitalis kecil atau kabir, kapitalis birokrat gitu. Anaknya ini kan tongkrong-tongkrong, stres, galau, terus ikut kelompok hijrah gitu, mendingan kayak ikut Gus Roy. Wah, bagus sekali ini gitu. Nah, saya mau kalau diundang kayak gitu kan. Nah, saya mencoba memakai beberapa analisis terminologi. Nggak dibikin rumit, emang nggak perlu rumit gitu. Cuman bahwa di satu waktu kita perlu juga ngomong begitu. Tapi di waktu yang lain juga nggak perlu. Paham ya? Artinya ini kita harus ngerti konteks, ngerti situasinya. Nggak semua orang itu terus kita ajak ngomong dengan pikiran-pikiran kita. Nah, ada konsep dakwah sih. Konsep dakwahnya itu begini. Kalau di saya dulu di pesantren diajari itu, berbicaralah dengan bahasa kaummu. Wah, ini kan penggembala itu kan diajari gitu kan. Berbicara dengan dengan kaummu pakai bahasa mereka. Jangan melangit kayak anak semester 5 baru kuliah, baru baca buku, terus datang ke petani ngomong, Pak Petani, kalau di total agregat, gitu, akumulasi selama 1 tahun dari proses intensifikasi teknologi dan pengerjaan macam-macam, itu ditonjok orang kayak gitu itu. Tapi kalau dia diterima dulu terus menjelaskan pelan-pelan, pertama diterima dulu, Mas. Orang boleh curiga, tapi kalau kita diterima, kita jelasin dengan runut, dengan baik, pasti baik. Jadi nggak perlu ragu ya. Justru saya kira ini momentumnya hari ini. Pandemik ini momentum. Di kawasan saya, ini saya cerita juga penting dengan Bung Daniel ini, kenapa saya udah pernah bikin grup konsolidasi antar agama. Ajak Bung Daniel, tapi nggak jalan grup itu. Kayaknya harus kita operatori dengan teknologi ini. Saya merasa begini, saya mau bagi saja, saya merasa punya percakapan politik yang lebih maju ketimbang sebelumnya dengan masyarakat. Meskipun masyarakat nggak bisa diajak terus serta-merta punya tindakan yang revolusioner, menjadi subjek revolusioner, enggak juga. Tapi mereka yang awalnya itu punya curiga dengan non-muslim, sekarang enggak. Dengan gerakan rakyat bantu rakyat, karena di lokasi saya tinggal ini kan plural sekali masyarakatnya, masyarakat urban kan, pendatang, berbagai macam etnis dan agama. Sebelum pandemik itu biasa saya dengar ustadz itu, ceramah itu anti Kristen, anti Cina, anti itu. Sekarang enggak. Mereka yang ngasih makan orang Kristen. Ya kita bareng-bareng gitu kan. Akhirnya suatu ketika di masjid saya ngobrol. Yang ngobrol itu sampai ngomong bahasan soal sosialisme. Tapi saya nggak membayangkan terus rakyat diajak menumbangkan kapitalisme terus mau juga enggak. Artinya kita punya momen untuk bisa ngomong lebih maju dengan masyarakat hari ini. Kalau kita mau manfaatkan, tapi juga tidak serevolusioner yang kita bayangin. Jadi kalau soal strategi ya untung-untungan aja lah. Artinya tahu sikon. Teman-teman, Bung Daniel, saya mohon maaf, di sini hujan gede. Kedengeran nggak di sana? Enggak. Kedengeran? Oh, enggak kedengeran. Enggak noise ya? Enggak. Aman. Oke, kalau begitu.